Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat Natal untuk kita semua. Jumpa lagi di lain saya Fatang Guntung Payung. Apa kabar saudara-saudariku? Selalu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Mengawali aktivitas kita di hari ini, mari kita melandasinya dengan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal kudus, kami bersyukur untuk kehidupan kami sampai di hari ini. Karena begitu besar kasih karunia atas hidup kami boleh bangun di pagi ini dan kami akan melakukan seluruh aktivitas kehidupan kami. Namun sebelum itu, kami mau ada di dalam sabda firman-Mu. Untuk itu Tuhan, biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu ada di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami semua dapat mengerti dan memahami maksud firman-Mu di pagi hari ini, dan kemudian kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami dari hari pas hari, sehingga kami bukan hanya disebut sebagai pendengar-pendengar firman Tuhan saja, tapi kami juga disebut sebagai pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hati dan pikiran kami yang kami bawa untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini pembacaan kita terambil dari Yohanes pasal 8 ayat 28. Yohanes pasal 8 ayat 28 yang bunyinya demikian. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Demikian firman Tuhan, haleluya. Diberikan tema dalam bacaan kita saat ini yaitu karena percaya pengetahuan diperoleh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang beriman, pasti kita percaya bahwa kehadiran kita ada di dalam dunia ini memiliki tujuan. Dan pasti tujuan itu baik adanya, asalkan kita terus berjalan, berharap, dan bersandar kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Ketika kita terus bersandar dan berharap kepadanya, maka kita memperoleh pengetahuan iman serta kebijaksanaan. Pengetahuan iman yang membuat hidup kita lebih dekat dengan Tuhan, serta kita bijaksana dalam menyelami tujuan kehidupan kita. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, hal yang sama pula, hal yang demikian juga yang dinyatakan oleh Yesus Kristus di dalam bacaan kita saat ini. Kalau kita baca dari ayat 21 sampai ayatnya yang ke-29, maka kita akan menemukan Yesus anak Allah sedang menjelaskan dan menyatakan tujuan kehadirannya di dunia ini, dan tujuan itu untuk menebus dosa manusia. Namun dalam menjelaskan hal tersebut, ada beberapa orang Yahudi yang tidak mengerti penjelasan Yesus. Itu dapat kita lihat dalam ayatnya yang ke-27. Terlihat jelas sekali bahwa orang Yahudi tidak bisa memahami bahwa Yesus sedang menyampaikan tentang dirinya sendiri, mengenai diri Yesus yang menjadi satu kesatuan dengan Allah Bapa. Oleh karena itu, dalam kesatuan dengan Allah Bapa, pengampunan dosa berlaku kepada orang-orang percaya. Namun bagi mereka yang tidak percaya, mereka akan mati dalam dosa mereka. Dengan demikian,
dapat dipahami bahwa pengetahuan iman sangat penting untuk kehidupan beriman kita semua. Namun yang lebih penting lagi adalah percaya. Percaya pada kehidupan sejati yang sungguh-sungguh ada, di mana Dia yang memperkenalkan dirinya pada manusia dan memberi petunjuk-petunjuk kepada manusia tentang rancangan dan kehendak-Nya. Kemudian, saudara-saudariku, sadarilah juga bahwa setiap umat Tuhan hadir dalam dunia ini dengan memiliki tujuan. Tujuan yang mau menyatakan hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Maka itu hiduplah benar di hadapan hadirat-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua masih ada di dalam suasana perayaan Natal. Kita tahu bahwa Natal merupakan peristiwa di mana kehadiran Allah sebagai manusia, dan kita menyambutnya dengan sukacita. Namun di balik kehadiran itu ada tujuan yang harus dinyatakan, yaitu tujuan penebusan dosa umat manusia atau karya keselamatan yang dinyatakan oleh Dia. Untuk itu mari saudara-saudariku, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh menaruh kepercayaan kita kepada Yesus Kristus yang adalah Allah Bapa itu sendiri. Ketika kita berlaku demikian, maka pengetahuan iman kita akan selalu bertumbuh dalam kebenarannya. Dan pada akhirnya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita semua memiliki tujuan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian mari kita lihat lagi di dalam ayatnya yang selanjutnya, yang menyatakan bahwa penghakiman yang dilakukan Yesus tidaklah sendiri, melainkan bersama-sama dengan Allah yang mengutusnya. Untuk itu, tujuan penghakiman yang dinyatakan oleh Allah adalah menyatakan pembebasan dari ketertindasan. Bahkan kita yang menjadi orang-orang yang bijaksana dalam menjalani kehidupan ini, mari kita hadir juga untuk ada di dalam kehendak-Nya. Demikianlah firman Tuhan saat ini. Kiranya kita semua bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri renungan kita di pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Pujian syukur kami naikkan di hadapan hadirat Bapa. Ketika kami masih ada dalam suasana Natal, kami mau memahami kehadiran-Mu dengan sungguh-sungguh. Kehadiran-Mu yang ada di dalam hidup kami untuk menyatakan karya keselamatan dan penebusan dosa. Tuhan, inilah hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih. Pakailah kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bimbing dan tuntunlah kami, sehingga hidup kami ini menyatakan kebenaran firman Tuhan dari hari lepas hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber kehidupan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.